presentasi hasil pembelajaran saya, yaitu ketika saya ikut pelatihan. Kemudian selawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan kaumnya terutama kita, semoga dapat rahmat dan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang hebat, mohon izin saya akan presentasi tentang permainan bola beracun melalui Sport Education Model atau SEM di tingkat SD. Di sini saya selama pembelajaran atau pelatihan itu saya disuruh selain membuat modul juga membuat pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di sini proyeknya saya adalah ini, Bu. Di situ dikasih tiga kategori. Yang pertama gerak, yang kedua kebugaran, yang ketiganya yaitu asesmen atau SEM. Di sini gitu. Nah, saya memilihnya di sini karena apa? Pertama karena di tingkat SD untuk Sport Education Model atau SEM itu jarang diadakan. Tapi mudah-mudahan saya akan mencoba mengadakannya. Nah ini Bu. Nah, Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah ini Bu, ya. Kenapa saya memilih ini? Karena di sini adalah konteks kehidupan nyata. Nah, apa sih yang harus itunya ketika SEM itu diadakan? Maksudnya itu merupakan apa? Ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran. Nah, yang kita ketahui di sana ketika pada waktu itu pertama yaitu jelas menjadi pemain, penonton, kemudian pelatih itu adalah guru. Nah, sekarang dicoba itu untuk pemain, benar siswa, penonton itu siswa, pelatih diusahakan adalah siswanya sendiri. Nah ini kenapa? Kalau kata Sport Education Model itu karena pengalaman pembelajaran itu merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan dengan pembelajaran yang lain. Contohnya dia menjadi pelatih, dia akan terkenang dari pelatihnya. Oh iya, pada waktu saya di SD saya menjadi pelatih. Nah itu, jadi kenangan itu akan tidak terlupakan oleh siswanya sendiri. Syukur-syukur ketika dalam jalan proyek apa ini? Ya. Ya. Ya, udah nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Nah, udah, ya, kembali lagi. Nah, ini nih, hewan ini. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, kembali. Ini apakah sekali? Iya, Allah. Oke, udah, nggak apa-apa, udah. Ini, ya maklum, ya Bu. Iya, Pak. Maklumnya Bu ya. Gimana Pak? Maklum karena baru pertama kali kita itu ya nih Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Itu pengalaman untuk peserta didik dalam kehidupan nyata dalam bidang olahraga. Jadi di sini namanya selain peserta dapat
juga keinginan dari yang lainnya. Contohnya di sini pelatih, wasit, pencatat skor, bahkan lebih luas lagi menjadi manajer, ahli statistik, penganalisis pertandingan, dan jurnalis. Nah, ini diharapkan peserta didik itu bisa melakukan atau bisa bermain peran dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kenapa makanya di sini saya gambarkan itu salah satunya yaitu pemain, kemudian penonton. Nah, di sini pelatih atau manajer itu bisa oleh siswa. Kemudian di sini tentunya bagian jurnalis, kemudian statistik, penganalis pertandingan. Nah, ini saya gambarkan dalam PowerPoint ini bentuknya begini. Nah, ini semuanya diharapkan semua peserta didik ini bisa atau mampu. Kemudian lanjut. Nah, latar belakang kenapa ketika saya mengambil pembelajaran itu saya mengambilnya asesmen, mengambilkannya SEM karena pertama yaitu satu prinsip SEM, kemudian yang dua membentuk karakter dari peserta didik, kemudian yang ketiga meningkatkan kompetensi, dan yang keempat menghubungkan teori dengan praktek. Nah, ini sedangkan dalam prinsip SEM untuk peserta didik yaitu membentuk tim, perencanaan program, kepemimpinan, dan evaluasi. Jadi secara tidak langsung anak itu sudah mempelajari tentang bagaimana pembentukan timnya yang baik, yang kompak, dan sebagainya. Kemudian perencanaan program, dia merencanakan ketika bertanding atau itunya. Kemudian kepemimpinannya ini saya jadi pelatih, ini jadi itu. Nah, di sini kemudian baru dia bisa mengevaluasi kenapa saya bisa kalah, bisa menang. Nah, itu diharapkan oleh peserta didik itu mampu. Kemudian membentuk karakter peserta didik. Nah, di sini jelas terbentuknya karakter peserta didik yaitu yang sesuai dengan apa yang dari profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Di sini sudah terbentuk karakter dari peserta didik. Kemudian meningkatkan kompetensi, jelas ini akan meningkatkan kompetensi karena dalam SEM itu peserta didik memberikan pendapat dan itu tertuang semua di sini. Kemudian menghubungkan teori dengan praktek, jelas karena kalau kita teori kemudian diterapkan dengan praktek itu akan menyambung dan anak itu akan kesannya akan tidak bisa dilupakan. Lanjut. Nah, tujuan daripada saya ketika memilih pembelajaran berbasis proyek dengan SEM yaitu yang pertama meningkatkan motorik, yang kedua yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan dari peserta didik, kemudian yang ketiga yaitu bisa membuat strategi dan formasi, kemudian yang keempat meningkatkan motivasi dan motivasi. Nah, yang pertama meningkatkan keterampilan motorik. Jelas di sini karena di sini sifatnya bukan pembelajaran tapi pertandingan, otomatis motorik atau gerak siswa akan semakin bisa disalurkan dan semakin bisa bagus gerakannya. Kemudian melalui pembelajaran SEM yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Dengan pembelajaran itu kebugaran dan kesehatan peserta didik akan meningkat. Kemudian di sini bebas membuat strategi, jadi antara kelas dan kelas lain itu bebas menentukan di mana yang penting kita bisa menang. Itu tentu ditentukan oleh masing-masing siswa. Kemudian di sini meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Nah, di sini terus otomatis yang namanya motivasi dari teman-teman, dari guru atau yang lainnya membuat anak itu lebih semangat. Makanya di sini digambarkan oleh saya yaitu anak-anak didik sedang bermusyawarah, kemudian di sini juga sama bermusyawarah, kemudian ini tujuannya musyawarah ini di mana untuk bisa berhasil dalam pertandingan tersebut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu guru yang hebat. Untuk selanjutnya yaitu capaian yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut yaitu yang pertama keterampilan olahraga, yang kedua keterampilan sosial, yang keempat keterampilan kognitif, yang keempat
jelas di sini akan meningkat, yaitu tentang motorik, yaitu motorik atau gerak, fleksibilitas atau gerak kelenturan kita, kekuatan serta daya tahan tubuh itu akan semakin meningkat dalam pembelajaran ini. Kemudian bisa menguasai teknik, taktik dalam permainan tersebut. Kemudian keterampilan sosial di sini jelas timbulnya kerjasama antara tim, kerjasama antara antara tim, kemudian mengungkapkan ide, gagasan, kemudian perbedaan pendapat itu mereka akan disatukan, yang kemudian terjadilah keterampilan sosial. Kemudian keterampilan politik jelas ini pengetahuan yang hubungannya dengan pengetahuan, maka anak itu akan semakin bisa, pengetahuannya semakin akan menambah. Karena dengan apa? Merancang pelaksanaan, merancang perlombaan atau taktiknya gimana. Nah ini kondisinya akan meningkat. Kemudian karakter di sini akan timbul karakter-karakter yang akan dia bawai atau dia rasakan nantinya, yaitu percaya diri, keberanian dalam suatu pertandingan, kemudian disiplin jelas, karena yang namanya pertandingan itu resikonya yaitu kartu merah atau kuning dalam pertandingan tersebut. Kemudian pemahaman konsep sudah jelas di sana, yaitu perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan evaluasi dalam SEN, sehingga ini capaian yang diharapkan ini semoga bisa tercapai. Cuman saya akan coba karena baru pertama kali ya Bu, dalam di SD ini untuk melakukan pembelajaran SEN. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran kita mengenal inti, pendahuluan, inti dan terakhir penutup. Tapi kalau di SEN sedikit berbeda, karena di sana yaitu anak terjun langsung dalam pertandingan. Jadi makanya untuk langkah-langkah pembelajarannya hanya yaitu yang pertama pembuatan tim, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi dan penutup. Hanya itu, tidak ada yang namanya inti, itu tidak ada, hanya ini. Kemudian pembentukan tim. Ini nanti rencananya tiap-tiap kelas akan dibentuk tim laki-laki dan tim perempuan untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian perencanaan kami insya Allah merencanakan susunan kepanitiaan. Ini semuanya yang mengerjakan siswa. Kita hanya memantau, melihat. Kemudian menentukan waktu perlombaan, buat jadwal. Ini nanti diusahakan semuanya siswa dan saya akan coba untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian waktu pelaksanaan di sini saya dimulai jam 7.30, kemudian permainan itu dimulai jam 8.30. Di sini jam 7.30 itu pembukaan seperti kayak pertandingan yang resmi. Cuman saya coba sederhana mungkin anak bisa lihat gitu. Kemudian di sini permainan dimulai pukul baru jam 8.30, tentunya sudah mempunyai bagian pertandingan. Kemudian di sini saya akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran tersebut dalam pertandingan tersebut. Kita akan mengevaluasi. Kemudian penutup di sini tentunya dalam penutup itu ada upacara penutup, pembagian hadiah, dan baru saya akan mengevaluasi keseluruhannya dalam kegiatan tersebut. Lanjut, nah di sini kita tidak bisa akan berdiri sendiri dalam pelaksanaan ini. Makanya di sini seluruh program dan mitra komunitas belajar bimbel di kita bernama SDN 1 Tegalsari. Ya Bu ya, bimbel SDN 1 Tegalsari. Nah di sini, kemudian itu pertama pembelajaran itu termasuk bukan di intrakurikuler tapi kokurikuler masuknya, karena tidak ada di pembelajaran. Kemudian peserta didik yang akan terlibat nantinya insya Allah yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Kenapa kelas 1 dan kelas 3 tidak dilibatkan? Karena di sini adalah permainan berlebihan antara anak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3
kelas 4 sampai kelas 6 yang atas. Kemudian waktu kegiatan saya diperkirakan minggu kedua dan minggu ketiga. Di minggu kedua yaitu kita pembentukan panitia dan sebagainya. Kemudian minggu ketiga baru kita mengadakan perlombaannya. Kemudian penanggung jawab jelas di sini yaitu kepala sekolah. Kemudian fasilitator dalam kegiatan ini guru PJOK, KBS untuk semua wanita sebagai koordinator. Kemudian ini yang penting saya hanya bisa menerapkan aja, nggak tahu kan raketnya itu. KBS guru mapel sebagai pengarahan IT terkait publikasi, baik foto, dokumen dan sebagainya. Kemudian mapel yang terhubung di sini sebenarnya banyak, cuman saya ambil yang dominan yaitu IPAS, Matematika, SDDB. Untuk IPAS saya ambilnya di IPA dan Matematika. Karena dalam IPA dan Matematika itu ada namanya jarak, waktu, kemudian volume. Nah di sini ada di IPA sama Matematika. Kemudian SDDB yaitu di sana adalah bermain peran menjadi pelatih, bermain peran menjadi supporter yang baik, menjadi peran sebagai manajer dan sebagainya. Ini ya. Kemudian kapasitas yang dimiliki di sekolah kita yaitu pertama aset manusia, kita memiliki kepala sekolah dan guru tenaga pendidik berjumlah 20. Jumlahnya totalnya 21 kalau nggak salah. Kemudian jumlah siswa kelas 4, 5, 6 184. Kemudian memiliki halaman yang sangat luas dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian yang keempat ini yang sangat saya bingung, aset finansial. Ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa untuk itunya. Nah, dari pembelajaran itu saya merancangkan atau mempunyai tantangan, bahkannya dapat tantangan ini dalam pelaksanaan tersebut. Yang tantangan dan solusi. Makanya saya coba menerka atau menganalisis atau berusaha bagaimana nih tantangan yang saya nanti akan saya hadapi. Yang pertama, saya hanya masih berupa standar, yaitu pengolahan waktu dalam kegiatan. Ini tantangan utamanya. Yang kedua, faktor alam, karena di bulan Desember. Kemudian kesulitan dalam manajemen tim. Masalah ini pertama kali, jadi kemungkinan kelas 4, 5, 6 masalah manajemen timnya masih kendala, itu pikir saya. Dan kemudian yang kedua, 4, kurangnya motivasi peserta. Nah itu, kemudian saya berusaha untuk mencari solusinya, yaitu di sini penjadwalan yang efisien. Dari minggu kedua, minggu ketiga minimal saya sudah menjadwalkan waktunya, sehingga anak itu tidak kemana-mana atau anak-anak itu tidak lari kemana-mana dalam pemikirannya. Kemudian masalah cuaca, kami entah itu pindah ke dalam ruangan atau dihentikan ketika posisi hujan. Kemudian komunitas di sini kesulitan dalam manajemen, yaitu kita berusaha berkomunikasi dengan peserta didik tentang konflik atau masalah-masalah yang nanti dihadapi. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada peserta didik dari kelas 4, 5, 6. Ayo semangat, kita berusaha untuk meningkatkan itu. Lanjut. Nah ini Bu, Bapak Ibu yang hebat, setelah tantangan dan solusi, rencana evaluasi. Ini saya ambil 4 poin untuk evaluasi hasil dari nanti ketika pertandingan tersebut atau dalam pelaksanaan tersebut, yaitu pertama, tujuan pembelajaran saya itu berhasil atau tidaknya di sana. Yang kedua, umpan balik dari siswa, pendapat siswa. Kemudian refleksi dari guru-guru yang di sini. Kemudian yang keempat, tentunya saya akan mengevaluasi keseluruhannya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran ini, keberhasilan saya masih belum bisa terukur, Bu.
karena belum melaksanakan pembelajaran tersebut, antara berhasil atau tidaknya. Tapi dengan mudah-mudahan dengan konsep tadi, dengan langkah-langkah pembelajaran tadi, mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian umpan balik di sini pendapat dari siswa, dari peserta didik tentang kegiatan tersebut. Kemudian saya akan tampung, kemudian ditambah dari bapak dan ibu guru yang hebat, nanti kita akan tampung. Nah, baru setelah tampungan itu, kemudian saya mengevaluasi keseluruhan untuk langkah kedepannya ketika mengadakan atau mengadakan SEM ini lagi. Nah, itu bapak dan ibu guru yang hebat, saya presentasi ini hasil saya. Kemudian ada pun tentunya masih banyak kekurangan yang saya hadapi. Untuk itu, maka saran dan pendapat dari bapak ibu atau masukan dari bapak ibu yang hebat untuk langkah kedepannya saya dalam pembelajaran tentang proyek atau berbasis proyek tentang asesmen. Itu saja. Maka ada yang ditulis bapak dan ibu guru yang hebat. Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya Bu. Ini adalah presentasi saya yang tentang permainan bola beracun melalui Sport Education Model SEM. Ini sebenarnya pembelajaran ini di tingkat SMP, SMA sudah ada tuh. Hanya beda nama. Kalau di SMP namanya pola, pekan olahraga antar kelas. Begitu juga ini. Kemudian kenapa saya ngambilnya di tingkat SD, karena di SD belum ada. Nah itu nanti dalam pelaksanaannya itu antar kelas 4, 5, 6 ya? Ya. Itu digabung atau dipisah-pisah Pak? Dalam permainan kolaboratif yang melalui SEM itu? Iya, makasih Bu atas idenya. Jadi rencana saya itu tidak digabung Bu. Kelas 4 mempunyai tim sendiri, kemudian kelas 5 mempunyai tim sendiri. Nah paling yang kelas 6 akan terpecah menjadi panitia sama tim. Nah itu kenapa saya ngambilnya kelas 6, karena kelas 6 yang sudah sedikit dewasa. Kemudian ketika menjadi wasit, juri sedikit tahu, oh ya ini salah gitu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kelas 6 akan terlibat dikit gitu, untuk memeriahkannya gitu. Karena untuk apa sih, untuk struktur untuk organisasi itu hanya sedikit paling Bu ya. Nah itu, nah jadi gitu Bu, paling insya Allah rencananya tiap kelas itu akan dibentuk tim masing-masing. Dan apakah itu kelas 6 yang nanti ditunjuk sebagai juri sudah diberi pembelajaran atau pembekalan agar anak-anak itu bisa menilai dengan baik seperti itu, atau nanti akan direncanakan? Ya Ibu, makasih Ibu. Jadi karena kita ini baru presentasi dulu ya Bu ya. Nah jadi untuk kesananya paling kita akan ada pembekalan. Untuk waktu ini di bulan November, di bulan 2 itu kan masih ada pembelajaran. Paling saya terakhir itu di November minggu ketiga udah habis. Nah udah habis itu di sana saya akan untuk khusus kelas 6 itu pembekalan tersebut dalam pelaksanaan. Nah itu memang belum, baru perencanaan dan baru disosialisasikan. Nah baru setelah itu langkah selanjutnya saya akan membuat bekal atau yang akan menjadi panitia gitu Bu. Gitu Bu. Ya makasih Bu. Yang lainnya cukup, kalau cukup itu saja untuk hari ini. Bapak guru yang hebat untuk presentasi ini, dan mari kita sama-sama ditutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Bapak dan Ibu guru atas waktunya sudah berkumpul, kemudian mendengarkan presentasi saya. Harapan saya mungkin kedepannya
Apa sih namanya tuh, pantunya lupa, ya udahlah. Pantunya saya lupa, jadi ya udah itu saja untuk hari ini, untuk presentasi ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.